Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi Mi, gimana tumben? Gimana kabarnya? Oh iya, ini ada yang mau sampaikan ini Pak Kepala, tepatan Pak Pengawas juga di sini. Alhamdulillah. Jadi tiang niki sebagai guru mata pelajaran khusus di sejarah niki Pak Kepala. Nggih. Oh iya, Mami ngajar sejarah nggih. Ini ada 9 kelas niki. Oh, 9 kelas. Terus? Jadi setelah tiang melakukan metode-metode yang biasa kita terapkan, ternyata berbagai macam strategi saya pakai, anak kita ini minat belajarnya itu sangat kurang. Nah, tapi alhamdulillah kemarin saya coba memetakan anak kita ini. Ada 3 gaya belajar yang saya temukan di sana, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik ini. Nah, akhirnya yang tayangkan yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran ini berkaitan dengan tema pembelajaran saya, yaitu tentang sejarah, situs-situs sejarah yang ada di Indonesia, yang di Borobudur dan sebagainya, dan ada juga film-film dokumenter. Nah, ini ternyata anak-anak kita ini, wah, antusiasnya tinggi melihat itu video itu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, punya ide membuat video itu. Nah, sudah yang buat videonya ini Pak Kepala. Nah, makanya Tiang mau minta izin di Pak Kepala ini. Nah, langkah Tiang untuk mendongkrak minat belajar anak ini, itu yang Tiang temukan pertama kali. Nah, saya punya inisiatif nih Pak Kepala, karena jumlah siswa kita banyak, ada 9 kelas ini. Kalau saya perkirakan anak kita ini banyak sekali. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti rencana Tiang ini membawa dia ke situs-situs sejarah yang ada di Lombok ini Pak Kepala. Tetapi nah, itu langkah-langkah pertama. Kemudian dengan tujuan membuat videonya langsung. Rencananya Mami ke situs-situs sejarah yang di Lombok ini yang di mana saja, Mi? Nah, yang ada di Lombok ini yaitu di Bayan, karena di sana adalah Masjid Tua Bayan yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang ada di Lombok. Nah, kemudian yang ada di Bintaro. Di sana ada makam Panglima Panham yang dulu yang ada di sini. Ya. Kemudian yang ada juga di museum, dan ada juga di yang dekat ini yang ada di makam Selapara. Nah, itu rencana saya, sehingga bentuknya nanti anak-anak ini saya bawa ke situs sejarah itu. Nah, terus berapa anak atau berapa siswa yang akan dibawa? Nah, semuanya itu, atau bagaimana? Nah, itulah Pak. Jadi begini, ini adik saya punya ini. Jadi anak ini karena dia itu 9 kelas, kan nggak mungkin saya bawa dan koordinir semuanya, gitu kan? Iya. Nah, jadi saya punya inisiatif, per kelas itu adalah 5 kelompok, sehingga saya sudah sosialisasikan dengan anak-anak ini, saya ambil ketua kelompoknya saja. Jadi kalau dia itu misalnya di kelas itu ada 5 kelompok, berarti 5 orang per kelas itu yang berangkat. 5 orang. 5 kali 9 ya sekitar 30 orang, gitu kan? Yang akan berangkat, cukup dengan 1 bis. Nah, untuk menghemat biaya, mengingat latar belakang anak kita ini ya udah tahu maklumilah Pak Kepala. Jadi anak-anak kita latar belakangnya ya buruh tani, orang tuanya kemudian nelayan, kemudian ada orang berkebun, berladang, ya. Nah, jadi sulit sekali untuk mengumpulkan dana seperti itu. Nah, sehingga langkah Tiang, tiap hari dia itu menabung 1.500, 1.000, 2.000 dan seterusnya. Sehingga sampai nanti sebulan ya, alhamdulillah dia bisa mencapai 100. Tetapi anak-anak
anggota kelompoknya yang tidak akan berangkat ini akan menyumbang sedikit. Ada istilahnya kerjasamanya antara kelompok itu untuk menyumbang berapa adanya ke yang akan berangkat untuk ke situs sejarah ini. Alhamdulillah anak-anak ini ya bisa, tapi dengan harapan nanti saya bilang videonya yang sudah ke situs sejarah ini akan dipresentasikan di kelasnya per kelompoknya nanti. Nah itu permasalahannya. Nah inilah yang di dalam saya mau melaksanakan itu, makanya tujuan Tiang datang ke sini Pak Kepala meminta izin. Pertama, ya kesulitan Tiang adalah pengumpulan dananya. Ya, kami sudah dia kumpulkan ke anak-anak ini masih setengah ini Pak Kepala. Nah harapan Tiang ada Sumbangsih gitu ya. sumbangsih dari sekolah. Mungkin setengahnya Pak Kepala atau gimana. Nah karena ini minat belajar anak kita dengan terapkan seperti ini, alhamdulillah bangkit. Nah yang utama yang saya laksanakan itu, begitu saya terapkan itu, sebelum saya nerapkan ini, banyak anak-anak ini nggak tahu lokasi-lokasi situs-situs sejarah yang ada kita di Lombok. Saya bilang kerajaan Mataram kuno, dia jawabnya Mataram yang ada di Lombok. Nah ini yang menyebabkan saya, sehingga saya, waduh anak ini berarti harus saya bawa. Nah itu yang mata belakang ini, sehingga saya berantusias memiliki ya solusi seperti itu untuk menerapkan membawa anak ini ke situs sejarah. Dan video itu nanti akan dipresentasikan di depan kelasnya setiap kelompok. Nah nanti untuk membangkitkan semangat anak niki, saya berikan dia penilaian. Pola siapa yang terbaik videonya, hasil rekamannya, itulah yang kita berikan nilai Apresiasi ya. apresiasi. Nah itu Pak Kepala. Nah bagaimana menurut Pak Kepala ini ajuan Tiang supaya bisalah diterima seperti itu, oke? Ayo sambilan dulu, aduh. Oh, iya. Sambilan. Iya. Nah terus bagaimana terkait dengan Bapak kan nanti membawa anak-anak kita ke situs kan? Kira-kira kolaborasinya dengan guru-guru lain bagaimana kan? Untuk pendampingannya bagaimana? Karena kan nanti Mami ini bawa anak-anak kita dalam jumlah banyak. Ya. Gimana? Terima kasih Pak Kepala. Jadi Tiang juga membawa ini rancangan Tiang untuk saya masukkan ke Bapak. Nah ini ada beberapa rekan guru yang sudah Tiang catat. Yang pertama itu adalah guru BK nih, Pak Kepala satu. Ya. Nah kemudian yang dua ini yang mendampingi saya satu serumpun guru sejarah. Nah biar guru sejarah yang lain juga memahami seperti itu. Dan memiliki tugas masing-masing Pak Kepala. Tiang sebagai pembantunya, utama pemegang penanggung jawabnya. Kemudian mungkin yang guru sejarah yang dua ini adalah mengarahkan anak kita, membuat video dan menulis nama-nama situs apa penemuannya di sana. Nah, kemudian guru BK-nya sebagai yang mengarahkan, Gitu ya. bagaimana tingkat keseriusan dan sebagainya. Memiliki tugas masing-masing, Pak. Di samping dia itu mendampingi anak kita dari berangkat sampai pulangnya, itu harus kita data. Nah begitu naik, tapi kita catat berapa orang dan namanya, ada besian ini juga, Iya. dan diisi, ya nanti akan ditentang-tentang oleh BK-nya. Nah seperti itulah. Nah, sehingga pertanggungjawaban kita nanti, biar namanya anak-anak Pak Kepala lah ya, kita arahkan ke sana lah, ya, lari ke yang lain gitu. Itu yang kita jaga Pak Kepala. Ya. Luar biasa guru kita ini, Pak Guru, luar biasa ini. Ini artinya sebuah terobosan dalam pembelajarannya ini untuk membawa anak-anak kita terjun langsung gitu, belajar secara kontekstual ya. Ini saya tangkapnya begitu. Kita apresiasi ya, kita akan dukung kegiatan Pak Guru, sangat menarik sekali ini. Tumben juga di sekolah kita Bapak menjadi pelopor ya kegiatan seperti ini. Kita dukung, kita apresiasi. Kalau begitu nanti kita nanti coba Mami
rancang dulu Oh, iya. RAB-nya berapa, nanti kita diskusikan dengan ya sekolah. Itu Ya. saja sih Mindi. Terima kasih Pak Kepala, terima kasih. Oke. Ya, itu aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.